Baik, Pak Kwik, Pak Prabowo ini menegaskan peningkatan anggaran ke dokter, perawat, bidan, sedangkan Pak Jokowi ini lagi-lagi kemudian mengeluarkan kartu sehat, kartu pendidikan. Dalam pelaksanaannya Anda melihat lebih realistis yang mana sih, Pak? Sebelum pelaksanaan, saya ingin membahas dulu uangnya dari mana. Gitu. Oke, uangnya dari mana, Pak? Nah, dalam hal Pak Prabowo kan sangat jelas, yaitu dia mengatakan bahwa uangnya adalah dari menutup kebocoran. Bahkan menyebutkan secara kuantitatif, betul tidaknya saya nanti membahas belakangan kalau ada waktu, sampai 1.700 triliun, tentu bukan kebocoran dari APBN, tetapi keseluruhan itu berarti kebocoran juga dari sumber daya alam, sumber daya mineral yang dikeduk begitu saja, kemudian hal-hal lain seperti kontrak bagi hasil. Dalam hal minyak itu kan polanya kan 85-15. Pada hari ini de facto 60-40. Bahkan 50-50 untuk asing, natura ya. Jadi ini semuanya kalau ini ditutup memang kita akan kaya raya. Nah, jadi dalam hal ini, tetapi sekarang kalau Pak Prabowo mengatakan ini, lalu biayanya dari ini, itu juga terlampau sederhana. Oleh karena urusan social security system, urusan jaminan kesejahteraan itu tidak mudah, tidak begitu saja ada uang lalu dibagi. Oleh karena yang ingin banyak dan yang menyalahgunakan juga banyak sekali, bukan hanya di Indonesia. Makanya sekarang tadi tentang Pak Prabowo ya, saya boleh lanjut ke Pak Jokowi mengenai topik yang sama. Nah, BPKBN menurut Pak Jokowi harus dihidupkan kembali, betul. Tetapi kalau langsung saja mengatakan harus 2 anak, nah ini yang perlu dihitung dulu. Kenapa, Pak? Apa poinnya? Poinnya adalah demografinya bagaimana. Sebab kalau itu tanpa perhitungan, itu nanti bisa terjadi yang sekarang terjadi di Jepang. Yaitu kalau banyak orang tua sekarang lalu anaknya dibatasi dua. Pada waktu orang sudah menjadi tua tidak mampu bekerja, yang muda tidak ada. Jadi demografinya mesti sangat diperhitungkan. Lalu kembali kepada tadi ada kartu sehat. Kartu sehat dikaitkan oleh Pak Jokowi dengan istilah sistem harus diperbaiki. Sistemnya itu akan menuruti kartu sehat yang sudah dipraktekkan di DKI yang sangat sederhana, yaitu di biaya APBN, atau kartu sehatnya kalau beliau sudah menjadi presiden misalnya, dikaitkan dengan BPJS. BPJS adalah sistem, dia juga sistem. Nah, BPJS ini yang mana yang akan dipilih? Artinya dari pemaparan debat kemarin ketika Pak Jokowi berulang kali mengeluarkan kartu itu tidak jelas sistem yang mana yang akan ya, tidak jelas, dia akan dari APBN langsung. Nah, sekarang lalu berbicara soal kontrol, jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng, oleh karena pada dataran yang sangat rendah, saat ini korupsi masih terjadi. Yang diartikan korupsi apa, itu mesti kita definisikan dulu. Ketika kemudian ada yang menyatakan Pak Jokowi kartu Indonesia Sehat, kemudian untuk pendidikan juga dijamin seperti angin surga begitu. Tapi pelaksanaan memang sebegitu mudahnya kan Bu ini? Ya, ini kita kembali lagi dulu kepada konsepnya ya. Saya tadi yang belum clear memang seperti hanya pertanyaan Pak Kwik bahwa yang akan dilakukan ini sistemnya BPJS atau kartu Jakarta, seperti kartu Jakarta Sehat sekarang, karena berbeda. BPJS kan sistemnya lebih memakai sistem asuransi gitu kan, tapi kalau kartu Jakarta Sehat ini kan dibiayai oleh APBD. Nah, artinya apa? Ini subsidi. Nah, subsidi ini memang subsidi itu bukan barang haram, tapi subsidi ini memang harus yang benar-benar produktif gitu. Nah, artinya begini, memang kesehatan merupakan aset yang sangat vital, iya. Tetapi kalau ini murni subsidi dan benar-benar subsidinya habis-habisan, khawatirnya seperti sekarang ini kan tendensinya cenderung menjadi free good, barang bebas, barang yang tidak gratis gitu kan. Nah, barang subsidi yang model seperti ini akan cenderung menimbulkan moral hazard. Ini tidak hanya di negara-negara yang fasilitas masih ada ketimpangan seperti Indonesia, bahkan di negara maju pun ini terjadi. Gitu. Misalnya seperti ini, contoh sederhananya ya, ini di Inggris ini kan orang berobat, orang sakit itu gratis untuk ke rumah sakit. Akhirnya apa? Ada beberapa pendatang yang tunawisma dan sebagainya dan tidak bekerja, pengangguran. Ini karena ingin enak gitu, ingin cari
mudahnya mereka pura-pura sakit. Semuanya tercover kan di dalam rumah sakit. Nah, ini adalah cenderung akan menimbulkan moral hazard. Nah, demikian juga misalnya kita lihat praktek di Jakarta. Jadi sekarang ini orang yang betul-betul sakit ini justru tidak bisa mengakses layanan kesehatan. Karena apa? Karena harus antrinya luar biasa. Nah, yang mampu mengantri itu hanya orang yang masih bisa menahan sakit. Nah, seperti halnya kemarin ada salah satu bapaknya teman saya, ini harus segera mendapatkan perawatan karena ada serangan jantung. Di semua rumah sakit nggak ada. Bahkan di rumah sakit swasta juga rawat inapnya habis. Nah, jadi ini memang yang harus juga didesain, tidak hanya sekedar bahwa yang semua masyarakat bebas, orang sakit bebas ke rumah sakit, tetapi juga harus diperhatikan bagaimana membangun infrastrukturnya, bagaimana menyiapkan fasilitas kesehatannya, termasuk apoteker. Saya punya beberapa teman yang kerja di apoteker, ini itu sudah nggak bisa ada sip-sip lagi. Nah, ini kalau harus 24 jam, Pak. Kalau misalkan kartu Indonesia Sehat ini memang benar-benar dijalankan begitu ya, kemudian BPJS kan juga sudah berjalan begitu karena memang sesuai undang-undang amanat. Nah, ketumpang tindihannya ini akan seperti apa sih bayangan Anda nanti kalau memang dua hal ini akan berjalan bersamaan? Ini yang pasti kan BPJS itu amanat undang-undang. Yang artinya kalau misalnya presiden terpilih nanti ya harus melaksanakan amanat undang-undang itu. Berarti sistemnya itu. Nah, saya nggak tahu apakah nanti modifikasinya hanya ganti tetap memakai sistem BPJS, misalnya cuma namanya Kartu Indonesia Sehat. Kalau misalnya Pak Jokowi menang ya itu pasti yang akan lebih pasnya ditanyakan pada tim sesnya ya nanti konsepnya seperti apa gitu. Tapi di sisi lain tadi Pak Prabowo memang ada hal yang memang harus kita kritisi juga, bahwa memang uang tadi kan uangnya ada gitu kan, tetapi kan ini kita berbicara tidak hanya sekedar uangnya ada gitu loh, tetapi bagaimana membangun sistem, bagaimana menyiapkan perangkat-perangkat infrastruktur, dan bagaimana ada satu bahwa jaminan tadi supaya masyarakat ini tidak bisa bisa benar-benar mengakses. Ini justru yang lebih penting dan lebih krusial. Oke, baik. Saya ke Pak Kwik. Dalam beberapa segmen pemaparan debat kemarin, beberapa kali Pak Prabowo ini menegaskan berani untuk menaikkan gaji, berani untuk meningkatkan anggaran atau gaji dokter, gaji perawat, gaji dan lain-lain, berani. Kemudian Pak Jokowi memamparkan selalu berbalik kepada sistem. Dibutuhkan saat ini seperti pemimpin yang mana sih, Pak Kwik? Pemimpin berani. Karena apa? Oleh karena kalau Pak Prabowo tadi mengatakan berani-berani memberi, ya, tetapi sekaligus kan Pak Prabowo pada awalnya mengatakan dari mana, bagaimana caranya. Sehingga dengan demikian juga harus berani untuk memperoleh uang yang akan dipakai dengan berani membela rakyat kecil. Nah, itu beraninya harus banyak sekali. Nomor satu, berani memberantas korupsi secara betul-betul dengan hukuman mati. Berani memperciut birokrasi jumlah pegawai negeri secara manusiawi loh, diberi pesangon yang besar supaya masa waktu menunggu untuk memperoleh pekerjaan lain cukup atau bisa mulai usaha kecil sendiri. Dan kalau itu dipangkas, saya punya hitung-hitungannya, itu bisa dibiayai dari pensiunan sementara di bridging financing. Berani atau tidak? Berani atau tidak memperpanjang kontrak dari korporat besar asing yang kontraknya sudah habis. Berani atau tidak menguasai public goods menjadi milik pemerintah. Karena di dalam infrastruktur summit pertama dan infrastruktur summit kedua yang menkonya Pak Abu Rizal Bakri dan Pak Budiono itu dinyatakan dengan jelas kepada para korporat dunia yang datang di Jakarta, semua barang tidak ada public goods, semua boleh dikuasai, boleh diusahakan oleh swasta. Maka kita tidak mengenal jalan kalau tidak istilahnya tol. Barang siapa ingin menikmati jalan yang enak mesti membayar tol. Tidak ada di negara kapitalis manapun juga yang highway, freeway. Kita semua pernah sekolah di luar negeri, gratis semuanya. Public goods BUMN. Sekaligus juga saya ingin tekankan, berani atau tidak mengatakan pemerintah boleh ikut campur tangan di dalam dunia bisnis apapun juga. Kalau perlu pabrik es krim boleh kalau dirasa perlu. Nah, berani atau tidak renegosiasi walaupun tidak ada klausulnya. Berani atau tidak Indonesia
membatasi atau bahkan melarang swasta walaupun warga negara Indonesia, kenapa harus diberi sumber daya alam yang diberi oleh Tuhan? Tidak ada yang membuat. Kita harus membedakan antara God-given wealth dan man-made wealth. Ya. Tapi mungkin gini Pak Pui, kalau misalnya nanti ini Oktober ya, ini Pak SBY mensain perpanjangan kontrak lagi katakanlah dengan Freeport gitu. Nah kira-kira secara dari sisi hukum internasional itu menyalahi nggak kalau nanti misalnya Pak Prabowo akan melakukan renegosiasi kontrak? Kalau renegosiasi ya tidak menyalahi. Kalau mendadak lalu dengan kekuatan senjata Anda tidak boleh masuk di situ menyalahi. Tetapi kalau renegosiasi sudah ada pengalamannya yang memimpin Pak SBY sendiri ketika beliau adalah Menteri SDM. Begitu Gus Dur menjadi presiden, ketika itu Gus Dur dihadapkan kepada masalah yang sangat pelik. Oleh karena ada 27 pembangkit listrik swasta, terutama dari Amerika, yang menjual listriknya dengan harga 3 kali lipat kepada PLN, dari PLN menjual kepada konsumen. Kerugiannya 30 miliar dolar. Itu yang diserahkan kepada Gus Dur, dan semua 27 dipanggil, lalu direnegosiasi di bawah pimpinan Pak SBY. Perundingnya Pak Kuntoro yang pembantu dekatnya Pak SBY. Saya memungkinkan ya. Baik. Pak Kwik, Bu, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami untuk mengulas debat calon presiden.